Nah, aku mau nanya Kak Jessa nih, gimana nih kabarnya nih Kak? Kalau hari ini, puji Tuhan aku baik banget. Kalau Fransnya sendiri gimana? Wah, baik banget dong hari ini. Bahagia banget aku hari ini bisa ketemu teman-teman di hari Minggu ini. Oke deh. Nah, teman-teman, kita berkumpul di ruang Zoom ini untuk beribadah tunas remaja kembali. Sebelum kita memulai ibadah tersebut, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan terima kasih atas segala penyertaan dan berkat yang Kau berikan dari pagi tadi hingga sore hari ini, Bapa. Bapa, sore hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini, Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Bapa. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Haleluya. Amin. Teman-teman, puji syukur kepada Allah atas limpahan berkat yang boleh diberikan kepada kita. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka, yaitu KJ3 Suci, Suci, Suci. Ayo teman-teman kita nyanyi bareng-bareng. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, membina kotanya. Malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Terkadang banyak kendala oleh nafsu dunia yang terus menggoda kehidupan kita. Juga banyak tingkah laku, perbuatan, dan sikap kita yang mendukakan sesama dan juga hati Tuhan. Saat ini, mari kita nyatakan dalam segala kelemahan dengan bersungguh hati. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa. Teman-teman dipersilakan untuk mengangkat doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, terkadang sikap dan perilaku kami sering kali melukakan hatimu dan juga hati sesama kami. Kiranya dosa-dosa kami yang selama ini kami perbuat, Engkau ampuni ya Bapa. Dan bimbing kami juga supaya tidak jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di
Ucapan syukur kali ini terambil dari Injil 1 Samuel 12 ayat 24 yang berbunyi, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Untuk melengkapi ungkapan syukur kita kali ini, mari kita menyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Teman-teman, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang sebentar lagi akan diwartakan sambil bernyanyi KJ 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci Hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kepada Kak Tia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Kak. Ya, gimana nih kan kita udah libur ya beberapa hari ini. Gimana liburannya teman-teman? Lumayan, Kak. Oh, Di rumah aja lumayan sih, ya. Kak. Di rumah aja ya Ren. Jadi biasa aja ya. Oke, aku boleh nggak lihat nih gimana teman-teman yang lain? Mungkin bisa on cam supaya aku bisa lihat mukanya. Gimana sih muka orang-orang abis liburan gitu? Bolehkah? Kalau mungkin, oh itu Gabriel. Hai Gabriel. Ya, mungkin teman-teman yang lain, oh ini Miracle. Halo Miracle. Ya, mungkin teman-teman yang lain lagi berusaha on cam kali ya, atau lagi nggak mungkin kan, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karenanya yuk kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau kembali berikan kepada kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kesempatan beribadah dan bersekutu bersama di ibadah Tunas Remaja sore hari ini. Kami juga bersyukur ya Bapa, Tuhan boleh memberikan kepada kami harta yang sungguh berharga, yaitu firman Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin dibentuk lewat firman-Mu, karenanya tolong persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya hati kami boleh siap dan ketika mendengarkan firman Tuhan, firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami ya Bapa, menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas nih tentang aplikasi jual beli. Nah, coba aku mau nanya dulu, siapa teman-teman yang familiar dengan aplikasi-aplikasi di bawah ini? Mungkin kalau dilihat di HP teman-teman ada kali ya. Siapa yang familiar nih? Boleh resign mungkin sama Shopee, Tokopedia, Blibli gitu atau GoFood, GrabFood. Ya itu bukan aplikasi jual beli gitu ya, tapi kan kita juga apa ya, melakukan transaksi gitu ya kalau kita beli makanan atau OVO, GoPay. Itu bentuk-bentuk dari e-wallet gitu ya sekarang. Coba teman-teman yang familiar dengan aplikasi ini. Oke. Ada yang oh Iren, Iren raise hand. Oke, teman-teman yang lain? Miracle juga. Oke, makasih teman-teman. Mungkin yang lain uh, udah familiar juga kali ya, atau kalau belum juga nggak apa-apa teman-teman. Makasih teman-teman yang udah raise hand dan mungkin jawab di rumah. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai aplikasi-aplikasi ini ya teman-teman, atau kalau pakai Gojek, GoFood, GrabFood gitu ya, biasanya kita kasih rating tuh ke penjualnya. Iya nggak sih teman-teman, atau ke drivernya. Kita suka kasih bintang 5 gitu ya. Atau baru-baru ini suka ada apa namanya, tren yang bilang nggak ramah bintang 1 gitu ya. Ada rate-rate gitu ya kalau di medsos-medsos. Nah, aku mau ngajak teman-teman nih untuk kasih rate ke beberapa gambar dan video setelah ini. Tapi kali ini teman-teman kita nggak mau rate penjualnya, tapi justru pembeli. Coba ya, kita mulai dari gambar yang satu ini. Coba, ada yang mau bantu aku? Tolong baca ini, baca komennya. Minta tolong siapa ya? Mila, aku boleh minta tolong bacain Mila. Oke. Atau aku minta tolong Selo. Minta tolong Selo. Halo Selo. Halo Selo. Atau Mila. Oke, kalau gitu aku aja yang bacain ya. Oh, ini Kak Junior. Oke. Iya. Oke, ini ada pembeli yang komen, barang oke karena udah beli beberapa kali juga dan pengirimannya juga cepat. Tapi lagi gabut aja, jadi gue kasih bintang 1. Gak ngaruh juga kan, yang penting isi reviewnya. Kira-kira teman-teman berapa sih rate buat si pembeli yang komen ini? Boleh komen. Oh, kata Iren bintang 1 ya, Ren. Kenapa Ren bintang 1? Ya, maksudnya dia udah tahu, dia udah apa terima barangnya dan dia dapat serve yang bagus, tapi dia nggak mau kasih impact yang ini apa namanya nggak kasih impact yang sesuai buat si penjualnya. Padahal penjualnya juga pasti kan udah effort buat bungkusin barang dia dan lain-lain. Dan rating juga pasti penting buat si penjual kan. Oke, jadi sebenarnya ini ya Ren, apa namanya, dia udah padahal penjual udah pasti berusaha gitu ya, tapi dikasih rate-nya 1/5 dan dia sebenarnya dapat yang dia mau kok, gitu ya. Padahal dan rating pasti berpengaruh. Aku mau nanya satu lagi nih, banyak banget nih teman-teman, ada yang bilang bintang 0,5, bintang setengah, bintang 10 dari 5, bintangnya lebih banyak ya. Bintang 1/5. Oh, Selo juga bilang bintang 2 dari 5. Boleh dengar nggak dari Esther? Esther, kenapa bintang 1, Esther? Boleh di chat atau mau ngomong juga boleh. Kenapa Esther kasih bintang 1? Karena kan dia dapet nih apa barangnya bagus, kenapa harus bintangnya juga penilaiannya buruk padahal yang diterima itu bagus.
Oke, kasihan penjualnya kan gitu. Iya, kasihan penjualnya ya, Esther ya. Iya, kan harusnya tuh sesuai lah sama apa yang udah dikasih sama penjual, kita menilainya juga sesuai. Jadi feedbacknya berasa. Oke. Makasih Esther dan teman-teman yang lain. Iya ya, kalau misalnya kita dapet yang kita mau, harusnya feedbacknya sesuai, bukannya justru malah karena gabut gitu ya, kasih bintang 1 aja. Oke, makasih teman-teman. Kita lanjut ya ke ini video teman-teman. Boleh sambil didengerin dan diperhatiin. Aku mau tanya dulu, kedengeran kah? Woi, ini kemana nih? Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Kita perhatiin sama-sama ya. Terserah kau. Tidak bisa. Awas kau. Tidak bisa. Ini barang Bang buka. Bang, ini tidak bisa. Barangnya Bang buka. Bang bayar. Jadi bayar dulu. Owner kayak gitu. Kau udah ku bilang nggak sama. Ya nggak sama Bang. Kembali ke Lazada. Bukan kayak kami. Naik kok. Awang naik. Aku sini atau barang Bang. Udah naik kau yuk. Ber sana kau yuk. Apa ber? Bang, abang ngapain sini? Pakai apa? Pakai gigi kau? Ya, apa Bang buka tadi? Kalau ragu Bang batal aja, batal udah selesai. Udah itu nggak jadi. Ya Bang, udah buka. Nggak bisa Bang. Ini nggak bisa nih Bang. Udah awas kau. Aku kerja. Ya kan. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa nih Bang. Udah Bang. Udah awas kau. Ini bayar di barang dulu Bang. Udah Bang buka soalnya. Awas kau. Aku nggak mau belinya. Tahu. Kami pengantar aja Bang. Kau kan cuma nganter nggak mau beli. Iya, ini Bang mau buka. Berapa ongkos kau? Ongkos apa? Ini bayar semuanya 75. Kau yang make? Nggak, aku yang make. Abang belanja. Kami pengantar aja. Belanja kalau nggak cocok itu nggak dibeli, tahu kok? Ya, Bapak buka. Tapi udah aku bilang tadi kan, kau tengok dari dulu. Ngapa aku nggak bisa buka? Oke, itu tadi cuplikannya ya teman-teman. Jadi ada pembeli yang beli sesuatu COD tapi dia udah buka dan dia nggak terima gitu buat bayar. Kira-kira berapa nih kalau kita rate, kasih bintang berapa nih teman-teman? Iren 1/5. Teman-teman yang lain, bintang berapa nih teman-teman? Catherine juga bintang 1/5 ya. Wah, 1/4. 0/5. Tisha juga bintang 1 ya Tisha. Aku boleh dengar Abigail. Kenapa 1/4? Kenapa Abigail kasih 1/4 bintang dari 5? Oh, karena itu salah pembelinya. Iya, bukan salah kurirnya ya. Oke. Oke, kalau Evan, Vinka, Yoel bilang 0, bintang 0 nih, nggak kasih bintang sama sekali. Boleh tahu kenapa teman-teman? Kenapa kasih bintang 0? Kenapa nih? Boleh sambil di chat juga. Minta tolong Miracle juga nih, Miracle kasih bintang 0. Kalau menurut Miracle, kenapa dikasihnya bintang 0 nih? Bagi aku sih ya Kak, ini sih lebih salah ke pria yang mau membeli paketnya. Kalau sang kurir kan hanya menyampaikan apa yang dia beli, maksudnya orang yang mau belinya cuma mau memberitahu, tapi dia langsung pria ini langsung marah, nggak mau bayar, terus langsung kabur seenaknya aja, dia melarikan tanggung jawab yang harus dia punya gitu Kak bagi aku sih. Oke, jadi sebenarnya ini tanggung jawab pembelinya ya Miracle buat bayar. Iya, betul Kak. Oke, berarti bukan
kurir, bukan tanggung jawabnya si kurir. Oke, thank you teman-teman yang udah jawab. Lanjut ini video terakhir teman-teman. Mungkin kalau tadi, Woi, ini kalau gimana? ini kan videonya bapak-bapak gitu ya, ini anak muda nih yang selanjutnya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ceritanya, coba kita tonton sama-sama. Viral, cewek dibuat sembab karena Peter tagihan 400.000 jadi beranak pinak 17 juta. Seorang cewek menangis sampai wajah sembab karena aplikasi bayar pelet menjadi viral. Hal ini disebabkan oleh tagihan jatuh tempo di bulan ini yang membuatnya panas dingin. Momen tersebut dibagikan langsung oleh sang cewek di akun TikTok miliknya. Hingga berita ini dibuat, video itu telah disaksikan hampir 5 juta kali dan 200.000 tanda like. Dalam video, cewek itu nampak memamerkan wajahnya yang baru menangis. Wajahnya terlihat pucat dan matanya nampak sembab karena terus meneteskan air mata. Melalui keterangannya, ia mengaku tidak menangis karena masalah pacar, melainkan karena pelet. Ternyata hal ini dikarenakan tagihan jatuh paylater di bulan Juli. Nominal jumlah kredit paylater yang digunakan mencapai lebih dari 17 juta rupiah. Cewek ini pun panik dan keringat dingin melihat utangnya semakin menumpuk. Ia menunjukkan telah menggunakan paylater sejak tahun lalu dan menjadi belanja online. Akibatnya, bunga paylater terus bertambah seiring dengan gagalnya ia membayar setiap bulan. Padahal, cewek ini awalnya hanya memakai paylater dengan jumlah sedikit saja. Ia hanya meminjam uang sebesar 453.000 untuk membeli barang di sebuah online shop pada Juni 2020. 1 tahun berlalu, utangnya itu tidak berbayar dan terus beranak pinak. Tercatat pada tagihan bulan Juli 2021, cewek ini sudah berhutang total 17.431.000 rupiah. Jumlahnya tersebut hampir mencapai batas limit paylater milik akun sebesar 18 juta. Tagihan yang harus jatuh tempo dan bertambah setiap bulan tentu membuat dirinya panik. Apalagi tagihannya terus melonjak jika tetap tidak membayar dan mencicilnya. Ya, teman-teman, kalau tadi nih kisah si perempuan ini, teman-teman kasih bintang berapa nih dari ceritanya? 0,5. Bintang -1 ya, bintangnya udah berkurang lagi karena menunda utang. Oke, bintang 1. 1/8 menurun terus ya Abigail. 0 juga nih dari Miracle. Oke, aku boleh dengar Catherine. Kenapa Catherine kasih bintang 1? Karena dia tahu harusnya bayar utang, tapi utangnya dia malah beli-beli terus sampai utangnya akhirnya melonjak malah nggak dibayar, Kak. Iya, oke. Jadi Catherine kasih bintang 1 karena ini ya, utangnya melonjak, terus beli-beli terus ya, udah tahu ngutang, beli lagi, sampai akhirnya utangnya numpuk gitu ya Catherine. Oke, kalau Tisia, kenapa Tisia kasih bintang 1 nih dari 5? Sebenarnya kan kalau paylater itu sebenarnya disediain buat digunain juga kan. Nah, cuman kalau misalkan dibiasain kayak gini juga sebenarnya nggak baik dan akhirnya kayak cewek ini panik gitu kan karena tiap bulan tagihannya nambah. Jadi lebih baik kalau misalkan tunggu uangnya ada dulu gitu baru dibeli. Takutnya kan ke depannya kayak gini nih punya tagihannya nggak dibayar terus gitu. Oke, thank you Tisia. Jadi sebaiknya kalau dia mau beli sesuatu harusnya punya uangnya dulu ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah aktif ikut jawab di chat maupun teman-teman yang jawabnya di hati masing-masing gitu ya. Makasih banyak. Nah, kita sama-sama mau lihat, kalau tadi kita udah lihat contoh-contoh video, berita-berita, atau screenshot gitu ya, tentang kondisi jual beli online di sekitar kita. Sekarang kita mau lihat apa sih kata Alkitab tentang Viral, cewek dibuat sembab tentang hal ini. Yuk sama-sama kita buka Imamat 25 ayat 14 sampai 17. Aku nggak taruh di slide teman-teman, jadi yuk kita buka Alkitabnya masing-masing, atau mungkin di HP atau di laptopnya kita buka Imamat 25 ayat 14 sampai 17. Seperti biasa yang udah dapat boleh dikasih jempolnya, reaction jempol. Siapa yang udah dapat? Imamat 25 ayat 14 sampai 17.
Oke, Gabriel udah dapat. Teman-teman yang lain, apakah sudah dapat? Iren juga. Miracle juga ya, udah. Oke. Tisia sudah, Catherine sudah. Bojan, udah Imamat 25-nya? Kevin, juga sudahkah? Selo, Jovanita, Putri, udah dapat belum nih? Oke, Evan, Vinka, Yoel udah dapat juga. Oke, aku boleh minta tolong Abigail yang kelas 9 untuk bacain Imamat 25 ayat 14 sampai 17 buat kita semua. Katanya saya sudah Oh, dapat. Bojan juga udah dapat. Oke, makasih Bojan udah ngabarin ya. Iya, sama-sama. Boleh minta tolong Abigail kelas 9 buat bacain Imamat 25 ayat 14 sampai 17. Imamat 25 ayat 14 sampai 17. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain. Tetapi engkau harus Terima kasih banyak takutkan Allahku. Abigail. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas Imamat 25 ayat 14 sampai 17 lebih dalam, aku mau ceritain dulu nih latar belakang dari kitab Imamat secara singkat. Jadi, teman-teman, kitab Imamat, kalau nanti teman-teman baca kitabnya secara keseluruhan atau teman-teman yang udah pernah baca juga, nah, kitab ini itu berisi tentang arahan yang diberikan oleh siapa? Arahan yang tentunya diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tentang apa sih arahannya? Tentang cara hidup kudus di hadapan Allah yang kudus. Ya, nanti kalau teman-teman baca di kitab Imamat ini beberapa kali diulang tentang kekudusan Allah gitu ya. Jadi sebenarnya kitab ini mau berbicara tentang arahan-arahan yang diberikan Tuhan tentang cara-cara hidup nih, gimana sih cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan gimana sih caranya menghadap Allah yang kudus itu. Nah, ada banyak banget sebenarnya teman-teman arahan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel saat itu, termasuk arahan mengenai ritual perayaan. Jadi saat itu bangsa Israel nih diarahkan untuk melakukan beberapa ritual, termasuk ritual perayaan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti yang kita baca di pasal 25 ini, yang pertama tahun Sabat, yaitu tahun ke-7 gitu teman-teman. Dan tahun Yobel atau the year of jubilee. Itu dia tahun ke-50 atau setelah 7 kali Sabat gitu ya, 7 kali 7 kan 49, di tahun ke-50-nya itu disebut tahun Yobel. Nah, kedua tahun ini teman-teman termasuk ke dalam ritual perayaan the feast gitu ya, ritual perayaan bagi orang-orang Israel. Ya, supaya nggak bingung nih aku bikin ilustrasinya gitu ya. Jadi setelah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ada tahun Sabat ya. Terus setelah lagi tahun Sabat yang kedua, tahun Sabat yang ketiga, tahun Sabat yang keempat, tahun Sabat yang kelima, keenam, ketujuh gitu ya. Di tahun yang ke-50 ada.
Nah, apa bedanya tahun Sabat dan tahun Yobel dengan tahun-tahun yang lainnya? Kenapa sih Tuhan kasih arahan ada tahun Sabat dan tahun Yobel ini? Dan apa arahan yang Tuhan berikan? Ya, ketika tahun Sabat, teman-teman, orang Israel diminta untuk gak menaburi dan menggarap ladang mereka. Jadi Tuhan minta nih orang Israel untuk gak menanam atau gak mengerjakan sesuatu di tanahnya mereka, di ladangnya mereka, selama tahun Sabat, selama tahun ke-7 itu. Jadi setelah 6 tahun mereka bekerja di ladang itu, di tahun Sabat, di tahun yang ke-7, orang Israel diminta untuk udah nggak usah menaburi dan menggarap ladang mereka gitu ya. Dan apapun yang nantinya tumbuh di atas tanah itu, di atas ladang itu selama tahun ke-7 atau tahun Sabat, itu boleh dipetik oleh siapapun yang membutuhkan. Itu tahun Sabat, teman-teman. Kalau tahun Yobel gimana? Tahun Yobel sama yang pertama, tanah dibebaskan dari penggarapan. Jadi di tahun ke-50 ini sama juga bangsa Israel diminta untuk nggak mengerjakan tanah itu gitu ya, untuk nggak bekerja di tanah itu. Yang kedua, tanah juga dikembalikan kepada pemiliknya. Maksudnya apa? Jadi kalau saat itu gitu ya, ada orang-orang yang nggak punya uang lagi gitu untuk menebus tanah utang mereka, itu dikembalikan gitu kepada pemilik yang tadi nggak punya uang. Dan yang terakhir, bukan cuma ngomongin tanah, tapi di tahun Yobel ini, para budak itu dijadikan orang-orang merdeka. Kalau teman-teman tahu, gitu ya, para budak tuh hidupnya nggak merdeka, teman-teman. Dia ada di bawah kuasa tuannya gitu ya. Jadi tuannya mau apa, para budak turutin gitu. Nah, karena mereka bukan orang yang merdeka, di tahun Yobel ini, para budak dijadikan orang-orang merdeka. Tapi kenapa ya teman-teman sampai ada peraturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini? Dan kenapa kita harus belajar hal ini hari ini? Nah teman-teman, ternyata Pak Allah sampai kasih arahan, nanti di tahun ke-7 kamu harus begini-begini ya, di tahun ke-50 kamu harus begini-begini ya. Itu karena Allah mau terjadi keadilan dan pemerataan di antara bangsa Israel. Allah juga nggak mau nih, Allah nggak mau bangsa Israel hidupnya justru dalam ketamakan, dalam kerakusan gitu. Allah nggak mau bangsa yang telah diselamatkan dari perbudakan Mesir ini justru jadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, nggak memperhatikan orang lain, nggak memperhatikan keadilan dan pemerataan bagi sesama gitu. Allah nggak mau hal itu terjadi, makanya dia kasih arahan tentang tahun Yobel. Nah, tapi teman-teman, ini kan kelihatannya buat bangsa Israel gitu ya. Tapi kita percaya Alkitab, pesan yang kita baca di Alkitab juga menyampaikan pesan yang sama nih untuk aku, untuk kamu, untuk teman-teman yang hari ini ada di Zoom ini. Gitu ya. Gak cuma bagi bangsa Israel, tapi Allah juga mau terjadi keadilan dan pemerataan di kehidupan kita di antara sesama kita. Allah nggak mau kita yang telah diselamatkan hidup dalam ketamakan, hidup jadi orang-orang yang rakus. Nah, teman-teman, semangat dari tahun Sabat dan tahun Yobel inilah yang bisa sama-sama kita pelajari di dalam melakukan jual beli, baik itu secara online maupun ya jual beli secara umum gitu ya. Kita bisa lihat di ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Abigail buat kita semua. Ayat 17 itu merangkum gitu apa yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan. Ya, kalau kita lihat gitu ya, pesannya jelas teman-teman. Dalam berjual beli gitu ya, Allah memerintahkan dengan jelas, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Atau kalau pakai bahasa Inggrisnya, no one is to oppress his fellow citizen. Kalau aku cari gitu ya, oppress itu artinya to treat somebody in a cruel and unfair way gitu. Nah, Tuhan nggak mau gitu kita justru dalam berjual dan membeli sesuatu, menjual dan membeli sesuatu, kita tuh justru memperlakukan orang lain itu dengan cruel, dengan nggak adil, dengan cruel tuh apa ya? Ya
jahat gitu ya, dengan jahat, dengan mungkin kayak tadi tuh si yang kalau kita udah bahas gitu ya, ada si reviewer yang kasih bintang 1 cuma karena gabut. Aku rasa itu sesuatu yang cruel ya teman-teman. Ya iseng sih sebenarnya, tapi sebenarnya itu merugikan si pembeli. Atau gitu tadi merugikan kurir gitu, merugikan orang lain. Nah, hal inilah yang Tuhan bilang ke bangsa Israel saat itu dan ke kita, jangan merugikan satu sama lain. Kalau kita lihat nih teman-teman, apa ya bentuk dari jangan merugikan orang lain ketika kita membeli atau menjual sesuatu? Ada yang punya ide nggak apa yang bisa kita lakukan ketika membeli atau menjual sesuatu? Bentuk yang nggak merugikan orang lain tuh kayak gimana sih teman-teman? Boleh ditulis di chat. Gimana ya bentuk nggak merugikan orang lain tuh? Aku tunggu teman-teman. Gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan ya ketika menjual atau membeli sesuatu dan itu nggak merugikan orang lain, nggak cruel gitu tindakannya? Gimana? Ada yang punya ide teman-teman? Boleh ditulis di chat. Oke, sambil teman-teman tulis, ada 4 hal nih yang aku pikir-pikir kayaknya ini contoh dari nggak merugikan orang lain deh gitu ya. Yang pertama, hindari tindakan-tindakan bintang 1, apalagi bintang 0 tadi ya teman-teman, bahkan bintang minus gitu. Yang tadi kita udah lihat contoh-contoh tadi di awal gitu ya, yang kita kasih bintang 1, 0, 1/8, 1/4, minus bahkan. Hindari tindakan-tindakan seperti itu teman-teman. Karena tadi kita sama-sama udah diskusi dan kita udah sama-sama setuju ya, hal itu bisa merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Yang kedua, ya yang bisa kita lakukan kalau nggak merugikan, ya tentunya kita perlu ramah dan jujur kepada pembeli, kepada penjual, atau juga tadi kepada kurir gitu ya. Oke. Oh ini tadi ada teman yang ngechat aku. Contohnya, ya aku setuju banget nih. Saat beli barang kirim review dengan alasan yang realistis gitu ya, bukan cuma karena gabut gitu ya. Oke, makasih untuk jawabannya. Kita lanjut yang ketiga. Ini juga aku rasa ini juga contoh kita nggak merugikan gitu ya, bijaksana dalam menggunakan aplikasi. Dan ini berkaitan juga berdasarkan untuk membeli kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Ya maksudnya bijaksana apa teman-teman? Kalau kita lihat tadi di video yang ketiga gitu ya, yang tadi udah dibahas juga sama Catherine dan Tisia, di mana si cewek nih ya beli awalnya sih 400.000 doang gitu ya, tapi nggak taunya lama-lama jadi kebiasaan, ketagihan belanja online, ketagihan ngutang, sampai 17 juta gitu. Nah, aku merasa gitu ya teman-teman, sepertinya dia lagi nggak bijaksana nih dalam menggunakan aplikasi tadi gitu ya, pay later tadi. Nah, akhirnya ada yang rugi nggak teman-teman? Ada gitu ya, siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Tadi kalau kita lihat video TikTok-nya dia nangis karena dapat utang 17 juta gitu. Kan itu juga nggak baik gitu akhirnya merugikan diri sendiri. Nah, mungkin ada banyak banget contoh yang teman-teman bisa cari gitu apa yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi kalau bingung, kita bisa lihat poin yang kedua dari Imamat 25 ayat 17. Ya Tuhan minta kita dengan jelas untuk jangan merugikan satu sama lain. Tapi yang Tuhan rindukan, kita harus takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah kita. Tuhan minta kita untuk nggak merugikan satu sama lain, tapi dia minta kita untuk takut akan Tuhan, bahkan teman-teman, ketika melakukan jual dan beli. Ya, sebagai remaja-remaja yang Tuhan kasihi, sebagai remaja-remaja yang mengasihi Tuhan, dia mau kita harus takut akan Tuhan di dalam setiap tindakan kita.
Bahkan teman-teman ketika kelihatannya sepele banget, ngasih review tuh sepele nggak sih teman-teman? Kayaknya sepele banget ya, nggak rohani-rohani banget gitu kelihatannya. Tapi bahkan di hal-hal yang sepele seperti itu pun Tuhan mau kita takut akan Tuhan. Kalau teman-teman ingat, di bulan Februari kita sempat bahas tentang kebaikan. Di situ kita juga bahas kalau kebaikan itu adalah bentuk dari takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan tuh artinya bukan kita takut, menghindar, khawatir karena keberadaan Tuhan ya, tapi takut akan Tuhan artinya kita melakukan sesuatu dengan rasa hormat, dengan ketaatan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau, bahkan ketika kita melakukan review, ketika kita beli sesuatu, ketika kita mempertimbangkan buat beli sesuatu, Tuhan mau itu didasari oleh ketaatan kita kepada Tuhan yang adalah Allah kita. Kalau misalnya teman-teman mau beli sesuatu, mari ingat kata kunci dari firman hari ini. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dalam takut akan Tuhan. Lakukanlah dalam ketaatan dan rasa hormat kepada Tuhan. Termasuk teman-teman ketika menggunakan aplikasi jual beli, mau aplikasi yang brand ambasadornya BTS ke, brand ambasadornya NCT ke, brand ambasadornya Amanda Manopo ke, siapapun itu, ketika kita menggunakan aplikasi itu, Tuhan mau kita melakukannya dalam ketaatan dan rasa hormat kepada Tuhan. Begitu juga nanti kalau Harbolnas gitu ya, atau ketika diskon 55, 44, 66, 77, ya sampai 24, 24 gitu ya, kalau ada, ingat, Tuhan juga mau kita melakukan membeli sesuatu itu atau menjual sesuatu itu dalam ketaatan dan rasa hormat kepada Tuhan. Jadi ketika kita melakukannya dalam ketaatan dan rasa hormat kepada Tuhan, tentunya tindakan-tindakannya nggak bakalan bintang 0, teman-teman. Nggak bakalan bintang 1, tapi bintang yang terbaik dari yang terbaik karena kita melakukannya dalam takut akan Tuhan. Ya, untuk menutup firman Tuhan yang kita dengar hari ini, aku mau ngajak kita semuanya baca kalimat ini, 2 kalimat ini sama-sama. Boleh on mic aja, yang bisa on mic, kita baca sama-sama yuk. Ya, yang mau on mic juga boleh, kita baca sama-sama. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dalam takut akan Tuhan. Lakukanlah dalam ketaatan dan rasa hormat kepada Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang begitu baik, kami sungguh bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin kami jadi anak-Mu yang bertanggung jawab dengan hal-hal yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kami ketaatan di dalam melakukan segala sesuatu. Ketaatan kepada Tuhan, bahkan ketika kami menggunakan aplikasi jual beli. Ketika kami ingin membeli sesuatu secara online, kiranya kami boleh bijaksana, nggak jadi konsumtif, boleh juga bersikap ramah kepada pembeli atau penjual, memberikan review yang tepat, dan bentuk-bentuk tindakan lain ya Bapak yang menggambarkan bahwa kami adalah remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Tolong kami ya Bapak, anak-anak-Mu ini, hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, hari ini manfaat bagi kehidupan kita. Ya benar nih, semoga firman yang tadi sudah disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk merespon firman yang diberikan Katea tadi, marilah kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Kasih setianya
persilahkan Penatua Bapak Guntur untuk membawakan kami dalam doa syafaat. Baik, mari kita naikkan doa syafaat kita yang nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur kami naikkan pada Engkau ya Bapa, karena ibadah yang kami lakukan pada sore ini baik. Kau juga telah sampaikan firman melalui Kak Tea. Kiranya firman dapat menjadi berkat dan roti hidup yang dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman kami di sini Tuhan, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk sahabat kami Jasmine HDB, kiranya Engkau sertai dia Tuhan dalam proses penyembuhan, Kau berkati seluruh makan minum juga obat-obatan yang terima, Kau berkati dan perlengkapi juga seluruh tenaga kesehatan yang sedang mendampinginya agar sahabat kami Jasmine dapat segera pulih kembali Tuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Depok, kiranya Engkau sertai kami, Engkau mampukan kami Tuhan agar kami dapat menjaga persekutuan di Depok ini. Kau juga kiranya membantu kami agar kami dapat melewati wabah pandemik yang saat ini sedang terjadi. Kau bantu kami juga Tuhan agar pandemi dapat segera berakhir sehingga kami dapat berkumpul dan bersekutu kembali di gereja kami yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Emeritus Daniel Budiman, demikian juga untuk Pendeta Pak Kurniadi, konsulen kami. Ini Kau sertai mereka Tuhan sebagai pelayan yang Kau percaya di gereja kami Tuhan. Mereka senantiasa Engkau pelihara kesehatan mereka dengan baik, agar mereka dapat senantiasa memberikan pelayanan Tuhan kepada kami yang membutuhkan jamahan Engkau ya Tuhan dalam setiap ibadah pelayanan kami. Demi kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau sertai pimpin-pimpin kami agar seperti apa yang telah disampaikan dalam firman, agar mereka juga dapat berlaku adil dan dapat sebesar-besar Tuhan berikan manfaat bagi seluruh rakyat, sehingga ketika keadilan itu dapat kami rasakan, kami dapat juga merasakan damai sejahtera, dan demikian juga sukacita dapat dirasakan oleh seluruh orang tanpa kecuali. Dan Engkau juga berkati orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan, Kau tolong mereka, bagi yang mereka juga sedang kesulitan, kesusahan, kira Kau bantu mereka Tuhan, sebagaimana Engkau juga senantiasa melihara bangsa ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang kami kasih Tuhan, agar kiranya Engkau juga dapat senantiasa berikan kesehatan yang baik, Kau pelengkapi mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Demikian juga Engkau mampukan mereka Tuhan menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sebagai orang tua, yang kami tahu bukan hal yang mudah menjadi orang tua. Kami Engkau percaya Tuhan, mereka adalah orang tua yang baik, yang kami kasihi, sehingga kami sebagai anak juga dapat berperan secara positif untuk membantu mereka dalam menjalani peran mereka sebagai orang tua bagi kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Komisi Remaja dan Tunas Remaja di dalam pelayanan mereka. Kau berkati selalu jasa pengurus Komisi Remaja dan Tunas Remaja, agar mereka senantiasa dapat melaksanakan ibadah pelayanan Tuhan dan dapat lebih jauh mungkin berkreativitas untuk dapat senantiasa mengisi waktu bagi para remaja Tuhan, agar mereka Kau ingatkan selalu Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap perilaku mereka, Engkau senantiasa menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang melakukan studi, kiranya Engkau berkati mereka dalam studi mereka, agar mereka dapat menjalankan pendidikan mereka dengan baik, dan mereka dapat senantiasa berkonsentrasi dengan baik dalam setiap pelajaran dengan keterbatasan, meskipun sebagian masih pendidikan jarak jauh, tapi yang Engkau Tuhan selalu menyertai mereka dalam pendidikan mereka, sehingga Tuhan semoga semua upaya yang mereka lakukan dapat juga menghasilkan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi pendidikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang mungkin tidak dapat hadir dalam kesempatan ibadah pada sore ini, karena Kau sertai mereka, mereka kesempatan di lain kesempatan, agar mereka dapat ikut juga berkumpul dan bersama dengan bersekutu dalam ibadah Tunas Remaja di lain kesempatan. Tuhan, ya doa sahabat kami yang kami mau tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan mengingat Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Untuk memberikan persembahan dapat memindai kode QR pada layar dengan memberikan kode angka 10 di akhir nominal. Contoh 10.010. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pemberian-Mu pada kami selama seminggu ini. Sekarang kami memberikan sebagian berkat-Mu yang telah kami terima seminggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar digunakan untuk kepentingan gereja-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah tidak hanya untuk kita dengar saja, namun mari kita sama-sama melakukannya untuk dapat menjadi terang dunia. Dan juga kiranya Tuhan menolong kita sebagai anak-anak muda agar diberikan pengendalian diri dan hikmat bijaksana, serta rasa takut akan Tuhan dalam melakukan setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup ibadah kita kali ini, mari kita menyanyikan lagu PKJ 182, Kuutus Kau. Kuutus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau
Aku persilakan Kak Tea untuk memimpin doa penutup. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan, doa yang boleh kami naikkan, terlebih firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya ya Bapa, setiap pujian, setiap doa, dan sikap hati kami ketika mendengar firman, itu boleh jadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk jadi orang-orang yang terus bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan. Kiranya ketaatan kami kepada Tuhan pun itu boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Itu boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Bapa, selepas ibadah ini, kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin langkah kami mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan aja. Ampuni jika selama ibadah ini ada hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni ya Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah telah selesai. Sebelum itu, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu, Frans. Hari Minggu. Oh ya, jangan leave dulu nih, soalnya kita masih ada beberapa pengumuman nih. Kayak pengumuman pertama, untuk ibadah selanjutnya, ibadah minggu depan, kita akan ibadah gabungan. Selamat hari Minggu, Kak Tea. Yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022. Nah, ada pengumuman tambahan yang akan disampaikan oleh kakak pengurus. Persilakan untuk kakak pengurus. Shalom teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, aku ada pengumuman nih. Jadi nanti akan ada link untuk pengisian data Korem dan Tunas Remaja yang akan dikirim pengurus di grup TR. Mungkin sebentar lagi bakal dikirim sama pengurus. Nah, teman-teman nih wajib banget nih isi. Karena kita nih dari pengurus-pengurus nih pengen tahu, pengen lebih kenal lagi nih sama teman-teman dari Tunas Remaja. Nah, kalau bisa sekarang juga nih ngisinya. Udah di-share kah sama pengurus? Udah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di grup WhatsApp Tunas Remaja udah ada. Nah, teman-teman bisa buka linknya, terus bisa isi sekarang juga nih. Kalau bisa nih isinya sejujur-jujurnya ya, sesuai dengan diri kalian gitu. Nah, teman-teman juga ada tambahan lagi nih buat teman-teman dari Tunas Remaja yang punya talent untuk
jadi MC atau song leader atau pemusik, itu boleh banget ya kasih tahu ke kita-kita kakak-kakak pengurus atau kakak-kakak pendamping. Kakak pendampingnya itu ada Kak Junior, ada Kak Vita, terus ada Kak Tea, ada Kak Bunga, Kak Samantha. Nah, jadi teman-teman boleh banget nih kasih tahu, daftarkan diri kalian buat jadi pelayan di ibadah-ibadah gitu. Gimana nih teman-teman, udah ada yang ngisi kah? Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Nah, kita masih ada satu pengumuman, yaitu kita akan ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Nah, yang belum buka kameranya, coba dong dibuka kameranya yang nggak berhalangan. Kita mau ada sesi foto bersama. Ya, kita mau lihat muka cantik ganteng kalian kan, dibuka gitu. Habis itu dikasih gaya kalau udah sesi Kayak dokumentasi. dikasih gaya gemesnya gitu. Selamat hari Minggu, Kak Tia. Selamat hari Minggu, Bojan dan semuanya. Nah, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Bentar. Iya. 1, 2, 3. Nah, oke. Oh, sekali lagi. Gaya Oke. bebas ya. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih Makasih. ya sudah Sampai datang. Selamat hari Minggu.